Di tengah pandemi COVID-19, pemirsa, hobi unik ternyata mulai bermunculan di masyarakat. Salah satunya memelihara kura-kura darat jenis sulcata. Tidak hanya tidak sekedar hobi, namun memelihara hewan tersebut bisa mendapatkan keuntungan juga ternyata. Memelihara kura-kura sulcata bisa menjadi hobi baru bagi sebagian masyarakat di tengah pandemi. Karena selain bentuk yang unik, juga bisa meraih keuntungan. Harga kisaran normal kura-kura tersebut berada di angka 1 juta, namun semakin besar ukurannya, harganya juga semakin tinggi. Jonathan selaku owner Sulcata Breeding Collection Surabaya memulai bisnis kura-kura sulcata ketika awal pandemi 2020. Ia membeli untuk menghilangkan rasa jenuh, namun malah menjadi kesenangan hingga saat ini. Keunikan dari kura-kura ini, pemirsa, mempunyai kotak-kotak di atas tempurung atau yang disebut dengan skuts. Di mana normalnya sulcata memiliki 13 skuts, tapi ada juga yang 10 dan 16 skuts. Semakin banyak skuts juga mempengaruhi harga hewan yang berasal dari Afrika Selatan. Harga semakin meningkat jika warna unik dan ukuran juga semakin besar. Lantas bagaimana perawatan dan prospek bisnis kura-kura sulcata ini? Selengkapnya kita bergabung bersama dengan Jonathan Benindo, pemilik Sulcata Breeding Collection Surabaya. Mas Jonathan, selamat siang. Selamat siang Pak Martin Metro TV, selamat siang semua. Iya, selamat siang Pak Jonathan. Ini kok saya boleh konfirmasi, awalnya itu memulai berbisnis itu bagaimana berarti? Jadi awalnya ya waktu mulai pandemi di 2020 karena banyak kegiatan di rumah, jadi kita salah satu opsinya pilih hewan sulcata tortoise ini. Jadi satu selain rawatnya gampang, juga salah satu bentuk investasi ya karena semakin besar dia nilai harganya semakin mahal itu Pak Martin. Oke, itu awalnya adopsi berapa? Itu awalnya kita beli waktu kecil sizing 7 cm sampai 10 cm. Lalu kebetulan saya suka, akhirnya kita coba beli yang agak besar, jadi mulai sizing 40 sampai 50, dan mulailah kita mencoba untuk breeding ya. Jadi kebanyakan yang lalu masih impor. Nah, sekarang kita coba breeding, jadi supaya sesuai dengan komitmen dari Pak Jokowi pemerintah industrialisasi. Jadi konsepnya sama, membuka lapangan kerja, kalau bisa kita CB Indonesia juga bisa kita lakukan di sini gitu, Pak Martin. Oke, total ada berapa ekor berarti sekarang yang ada di breeding? Sementara ini untuk indukan saja kita ada kurang lebih di 25-an ya Pak ya. Jadi yang siap jadi induk juga nanti ada 15 sampai 20 lagi, itu kurang lebih. Oke, nah para pecinta kura-kura atau pecinta reptil itu pasti penasaran nih Pak Jonathan, kalau kita bicara soal harganya ya, sulcata ini kan termasuk mahal juga. Apa sih yang membuat harga dari jenis sulcata ini bisa lebih mahal? Satu karena mungkin dari keunikan ya Pak Mar. Jadi keunikan sulcata ini dari skutnya, lalu juga dia juga bisa bertelur dan menghasilkan. Dan terus yang ketiga, dia secara umur juga panjang. Jadi mungkin bisa lebih panjang dari manusia. Itu umur bisa sampai 80-100 tahun, dan juga sizing bisa sampai 80 cm apa. Dan di mana sulcata ini semakin besar, tortoise ini nilai harganya juga semakin mahal. Itu jadi nilai uniknya juga variatif ya, banyak juga di sana salah satunya. Oke, kalau perawatannya rewel nggak nih termasuknya? Nah, kalau perawatan kebetulan karena ini hewan darat, jadi sangat cocok dengan Indonesia karena kan suhu agak panas tropis. Nah, dia kebetulan asalnya dari Afrika loh, gurun. Jadi sangat cocok di sana. Kalau makanan sih nggak terlalu simpel aja karena hanya sayuran, lalu rumput-rumputan. Karena di Afrika pun dia termasuk tortoise yang liar juga bisa makan sesukanya sendiri, betul. Jadi nggak terlalu ribet gitu Pak. Oke, kalau saya tanya soal biaya adopsinya itu berapa berarti dari yang masih kecil sampai yang udah besar berarti? Untuk range harga dari baby itu start di 1 juta ya Pak Mat. Jadi tergantung nanti itu yang normal, kalau ada lagi yang nanti unik scoot, ada yang unik scoot, rare scoot, itu harga bisa hampir
kurang lebih 5 jutaan itu Bang. Itu untuk range Oke. harga di Indonesia ya. Paling banyak berapa scoot? So, saya lihat ini kok di tayangan di layar tadi itu ada banyak sekali. Paling banyak bisa berapa scoot so berarti? Untuk scoot itu sulcata normally itu di 13 scoot. Lah, cuman beberapa ada yang less scoot, ada yang over scoot, ada yang 13 scoot, ada yang 12 scoot, bahkan ada yang 10 scoot. Nah, itu seperti yang contoh di live card itu ada yang 15 scoot, ada sampai yang 17 scoot. Jadi macam-macam. Justru keunikan itu yang membuat dia memiliki nilai value ya yang berbeda masing-masing sulcatanya gitu. Wah, kok saya tanya soal keuntungan yang didapat bisa berapa banyak nih Mas Jonathan nih? Kalau keuntungan ya karena kita hobi dasarnya ya Pak Martin, jadi keuntungan tergantung sizing berapa waktu jual. Jadi tetap semua bisnis kan ada profit ya. Jadi kalau Betul. persentase tergantung dari kapan kita jual. Ada yang size-nya dari kecil sampai besar dijual, tergantung juga antara seller dan buyer betulnya ya. Ini kan hobi ya, di bidang hobi ini kan cocok-cocokan harga aja gitu, Pak Martin. Oke, kalau selain sulcata ini di breeding juga ada jenis lain juga kah yang dibudidayakan? Beberapa yang untuk tortoise sih mayoritas sulcata ya, karena ada lagi tortoise yang famous juga itu Aldabra. Untuk sampai sekarang di Indonesia masih belum bisa dididik. Jadi beberapa masih impor gitu. Terus yang lain mungkin beberapa teman-teman seller juga sudah mulai silang ya, breeding silang. Jadi antara jenis sulcata disilang dengan jenis pardalis, misal atau dengan red kata. Jadi sudah mixing breed istilahnya, Pak Martin. Oke, Mas Jonathan, terakhir, kalau buat perawatan ya, itu mereka dikasih makannya apa saja selain hijau-hijauan tadi? Kalau umum yang bagus sih sayur ya, kayak sumac, lalu sawi, lalu mungkin buah-buahan juga bisa untuk pencernaan. Ada lagi mungkin pelet, sudah pasti ada pelet karena kandungannya sudah lengkap di sana. Terus yang paling umum sih biasa kita kasih juga rumput karena rumput itu kan dasarnya mereka tinggal di sana ya. Jadi Betul. sekali-sekali dimix sama rumput boleh. Jadi secara makanan low cost sekali karena dia sangat menyesuaikan. Jadi nggak harus setiap hari tahan 1 minggu nggak makan, dia kuat dasarnya dari hewan sulcata ini. Oke, Mas Jonathan, sukses terus ya. Ini tertarik juga nih saya lama-lama untuk memelihara satu sulcata ya. Terima kasih Mas Jonathan Benindo, pemilik Sulcata Sama-sama. Production Surabaya. Selamat siang, sehat selalu Mas Jonathan. Terima kasih.